digodanya sama yang mungkin aku nggak bisa terlalu detail ceritanya ya, tapi kalau secara karakter enakan gitu. Kayak tadi Mas Rizal bilang, mungkin sebenarnya banyak sekali tema tentang perselingkuhan. Mau di series, mau di film yang udah diangkat sebelum-sebelumnya, dan memang tema perselingkuhan ini peminatnya entah kenapa lumayan banyak lah ya. Tapi yang menarik di Main Api ini adalah perselingkuhan itu sebenarnya kalau dibilang bukan intinya juga enggak, tapi gimana ya, ceritanya rumit sih, itu rumit ya, karena banyak sekali manusia-manusianya di sini yang terlibat, dan gimana ya Mas? Saya takut spoiler ya. Jadi intinya menarik banget buat saya karena membaca episode 1 sampai terakhir, menurut saya ini manusia yang ada banget di dunia ini gitu. Jadi sebenarnya bukan cuma sekedar kebutuhan cerita dan kebutuhan supaya karakternya jadi menarik atau ceritanya jadi menarik, yang sebenarnya mungkin nggak pernah dibahas di seri sebelumnya atau film sebelumnya. Jadi makanya menarik banget gitu. Dan karena sesuatu dan lain hal yang tadi saya bilang bahwa ceritanya ini sangat karakter driven, sehingga menciptakan suasana-suasana yang berkelanjutan itu gitu. Mudah-mudahan itu bisa menjawab ya, karena kan kita takut spoiler karena ini kan series ya, karena setiap episode itu menurut saya padat banget ceritanya. Padat itu meaning konfliknya itu sangat menarik sekali untuk dinikmati, untuk ditonton. Jadi cuma bukan sekedar hanya berbicara perselingkuhan saja, tapi banyak hal yang dibicarakan. Jadi menarik banget. Menjawab. Oke, terima kasih Noel. Dan selanjutnya pertanyaan dari Mbak yang pakai baju bilang. Terima kasih kesempatannya. Aku Rena dari Suara.com. Sebenarnya ini pertanyaanku, ini ceritanya tentang siapa menikah dengan siapa, kemudian ada apa. Jadi buat nulisan jadi nggak tebak-tebakan gitu. Mas ini mungkin apa Mas Rizal bercerita atau siapa yang bisa diceritakan kepada kawan wartawan ini mengenai siapa, mengenai apa, dan peran-perannya, namanya siapa. Soalnya mungkin nggak tahu nulisnya gitu. Oke. Mungkin sedikit background ya. Saya dengan Mas Yono adalah pasangan suami istri. Aldi dengan Darius adalah pasangan suami istri. Konfliknya yang ada di antara kita dan udah ketebak lah ya. Bukan ketebak sih, nggak akan ketebak, tapi udah ketebak maksudnya. Karena dalam semuanya pasti kita ngerti gimana. Tapi kami di sini pasangan suami istri. Tapi siapa yang terlibat dengan siapa itu nanti nonton. Tanggal mainnya apa? Cukup syuting aja belum ya? Ya kalau udah selesai, ini kalau udah selesai baru cukup satu lagi? Oke, boleh. Ya, jadi tebak-tebakan juga gitu. Kan yang mencuri perhatian adalah posternya yang lumayan wow gitu ya. Ya ini hanya the first look ya. Oke, baik. Takutnya netizen nanya gitu kan, apakah ini Mas Darius yang terakhir, mohon maaf, dibayangin sama Rena. Bagus banget. Bagus banget jawab. Ya kita juga lumayan shock sebenarnya. bisa ya. Iya, Yang foto kan ya ini cuma visual ya, menggambarkan apa yang terjadi dalam sebuah perselingkuhan kan, gitu kan. Apa yang dirasa? Mbak ketika lihat poster ini apa yang dirasa? Gemeter. Karena itu jawabannya. Pas ngeliat rasanya apa? Ngeri-ngeri sedap. Shock karena Shock. Sik. enggak, karena panas. Iya.
hati panas ya. Iya. Aku bilang itu kaki aku. Depan. Hari-hari ya Pak, pakai dalamnya ya. Oke, cukup. Oke, terima kasih Mbak Jengsa. Mungkin siapa lagi pertanyaannya boleh? Di sebelahnya boleh. Silakan berdiri. Ya, halo selamat sore, saya Ari dari Kata-Kata. Tanya lebih ke Mas Darius ya, mungkin selain karena mencoba hal baru, beberapa proyek lain ke Mas Darius, proyeknya banyak yang proyek yang dewasa ya, pusat ke atas kayak Frank Stranger bicara soal perselingkuhan gitu. Lalu film terakhir kemarin juga kategori dewasa juga dan sekarang juga dewasa. Apa mungkin selain mencoba hal baru ada alasan lain yang ingin mengambil proyek yang kata dalam kategori itu kategori dewasa gitu. Tahu mungkin ada rasa penasaran juga hal-hal seperti itu karena mungkin dalam yang biasa sudah sering diambil sama Serius atau seperti apa. Terima kasih. Iya, mungkin buat aku dan mungkin buat aktor di Indonesia mungkin proyek-proyek seperti ini belum common mungkin ya. Jelas itu akan jadi challenge tersendiri, tapi aku lebih melihat ke cerita sih. Main Api itu menawarkan satu cerita drama. Dramanya benar-benar kalau diikuti nanti episode 1 sampai 10 itu dramanya kuat banget. Relasinya itu aku bisa bilang ini relasi manusia sebetulnya, apa yang terjadi di dalam ceritanya adalah refleksi dari manusia bahwa hidup itu nggak selalu hitam putih, hidup itu bisa abu-abu dan mungkin orang bukan karena jahat atau apa, tapi memang dia just behave like that. Jadi itu refleksi kita sebagai manusia dan sebagai aktor ketika ada tawaran-tawaran yang seperti ini itu sangat menarik sebenarnya karena explore-nya benar-benar bisa dalam banget dan menurut aku akan selalu coba untuk kasih yang terbaik kerjasama dengan semua yang terlibat untuk bisa menghidupkan karakter dan juga ceritanya. Jadi fokusnya lebih ke sana sih. Selain tentu ada challenge di adegan-adegan intimnya, makanya kita bikin tim IC dan semuanya disepakati, didiskusikan dari awal dan aku juga butuh kenyamanan dan butuh trust dari produser, dari sutradara, apa yang dibuat juga trust dari all main juga dan dari pasangan pasti bahwa kita sebagai aktor akan bekerja profesional di depan kamera dan di belakang kamera ya. Selesai semuanya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya selanjutnya. Kakaknya juga sebelah sini. Boleh. Tinggi mas. Oh iya. Kelihatan. Kasih. Selamat sore, saya Adi dari kompas.com. Mau tanya untuk Kes atau Mas Rizal, ini Kes di sini semua harus melakukan adegan seksnya atau disediakan double figurnya di sini? Dan untuk Bu Leslie sebenarnya ini saya mau tanya untuk konten Movie TV sendiri kan biasanya berkutat di percintaan remaja ya, dan ini ada yang konten dewasa juga. Itu apakah bagian dari strategi atau trennya mengarah ke sana atau memang testing the water aja? Terima kasih. Mungkin Mas Rizal dulu. Ya mungkin seperti genre-genre lain bahwa memang entah itu genre action atau genre yang lain kita selalu menyediakan hal-hal yang sifatnya stand in kalau diperlukan. Tapi mungkin kata kuncinya sih kalau diperlukan. Selebihnya kita lebih senang kalau misalnya memang adegan-adegan tersebut memang dilakukan secara real oleh orang main, tentunya dengan bimbingan tadi intimate coach yang bersertifikat. Jadi itu sih yang saya sering dari ini bahwa ada sebuah challenge juga ya bagaimana melahirkan adegan intimate tapi melalui exploration yang lumayan rumit ya, dan bagaimana nanti hasilnya juga bisa seru. Oke, selanjutnya Bu Leslie. Sebetulnya WeTV menayangkan series sejak kita pertama memang banyak remaja, sebetulnya banyak juga dewasa. Terakhir-terakhir ini kami sudah mulai juga banyak sekali animasi anak-anak, bahkan variety show itu unscripted juga sudah mulai. Memang pada akhirnya harapannya WeTV akan menayangkan berbagai tayangan hiburan untuk seluruh keluarga.
Indonesia yang bisa diterima di berbagai pasar. Dari rekor yang ada dengan Hitmaker, dengan Pak Rocky tentunya, yang kami lihat adalah kita bisa nih sudah mulai bisa diterima oleh pasar luar. Makanya dari tadi para pemeran terus menyampaikan misalnya The Gym, karena yang kami lihat bahkan dari para pemeran internasional, mereka sangat menjaga yang paling utama kan begitu ya, dari looks-nya juga untuk bisa dikenal, pasar Indonesia bisa dikenal oleh pasar luar ya, kita mulai dari tampilannya, tadi yang ditambahkan juga ceritanya. Tentunya sutradara akan membawa banyak sekali elemen-elemen dari esensi dramanya, dari thrillernya, suspense-nya. Jadi ini semua satu paket secara keseluruhan yang ingin WeTV tawarkan ke pasar dari segala ini sebetulnya. Jadi mau konten mature, konten remaja, ya harus berpikir di luar kotak gitu ya, berpikir outside the box supaya kita bisa naikin kualitas tayangan Indonesia ini, dan kita akan membuat terobosan mungkin seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Oke, satu pertanyaan terakhir. Lebih banyak yang boleh dibantu. Cik, oke. Ya, saya Bayu dari Tribunnews.com. Mau bertanya ke 4 case-nya karena belum tahu siapa-siapa aja yang akan melakukan adegan-adegan yang intim. Sebenarnya pengen tahu, kan udah melibatkan IC ya. Kalau dari kalian semua ada batasan apa aja sih untuk ketika melakukan adegan ini? Mungkin shootnya yang seperti apa, atau mungkin ada batasan di dalam ruangan cuma ada boleh beberapa kru atau seperti apa gitu. Kemudian mau ke Ibu Leslie, apa sih Bu yang akhirnya jadi daya tarik di serial Main Api ini yang lokal banget? Karena selama ini WeTV itu selalu bawa lokal Indonesia keluar. Kemudian tadi Bu beberapa kali mention juga supaya penonton luar juga tertarik. Jadi apa yang akhirnya menjadi daya tarik dari serial Main Api ini yang kayaknya lokalnya Indonesia banget nih, terus dibawa ke luar negeri? Itu aja. Thank you. Oke, mungkin dari Kas Parakas dulu yang pertama. Pertanyaannya tadi siapa aja? Batasan. Ya, dan batasannya. Semuanya. Wah. Gak ada yang skip, gak ada yang lolos. Batasannya udah kami share kepada IC, dan itu memang harus menjadi notes untuk coach IC kami, sutradara dan produser. Jadi nggak bisa kami share di sini. Karena memang SOP-nya begitu. Itu sih batasannya. Ya udah ya. Mungkin yang menambahin. Kebetulan juga kita juga cukup happy karena dari Hitmaker dan juga Pak Rocky, Mas Rizal benar-benar udah tentuin SOP untuk di set juga. Jadi sudah tanpa kami meminta sudah diatur sedemikian rupa supaya semua prosesnya bisa berjalan dengan baik dan aman. Di dalam set hanya boleh key operator saja, Mas Rizal, DOP, udah pasti kalau nggak ada DOP yang DOP siapa juga ya. Key IC-nya ya, head IC, tapi yang pasti nggak akan lebih dari mungkin 9 orang. Oh, security ada di depan. Jadi akan ada 2 security, 10 tapi security-nya nggak masuk sih. Ya udah ada gitu. Dan ini memang SOP yang dijalankan dimanapun kalau ada adegan seperti ini atau scene seperti ini. Gitu. Jadi memang udah ada SOP dan standarisasi yang diterapkan, dan ini terjadi tidak hanya di Indonesia dan di produksi ini, di luar pun seperti itu. Dan senangnya sebelum kita minta ternyata udah diterapin dan udah dijelasin di banget, dan itu udah membuat kami lega sekali sih bahwa ternyata produksi ini benar-benar memberikan pertama kenyamanan dan safety. Itu yang paling penting. Kalau itu udah terjadi, kita sebagai aktor ya tinggal bekerja secara profesional aja. Itu mungkin Mas Bisa. Saya tambahin, walaupun semuanya kedengaran sangat teknis, tapi sih kami mengharapkan pada saat nanti hasilnya, passionnya itu kelihatan sekali. Walaupun kita nggak teknis banget ya, tapi nanti pada saat menonton lihat hasil
akhirnya itu passion daripada para karakternya pada saat melakukan film itu ya Mas. Karena waktu kita reading sih sebenarnya teknikal banget ya semuanya ya. Jadi apa yang terlihat di gambar mungkin nantinya bisa jauh waktu kita syuting gitu, karena pengennya menggambarkan cerita yang menarik ya, kayak tadi Mas Rizal sampaikan, passion atau passionate terhadap dua pasangan ini atau siapapun yang melakukan tuh nyampe ke penonton, dan itu yang akan membawa cerita ini jadi lebih menarik. Karena kayak tadi Bules bilang gitu, dan Clara bilang ini bukan tempelan, dan saya juga baca gitu, dan memang nggak tempelan gitu. Kadang-kadang kan kita menemui suatu adegan dan kita bertanya nih, pentingnya apa, harus nggak gitu. Kita sebagai pemain kan harus selalu mempertanyakan kepentingannya apa dan kenapa harus ada adegan seperti ini gitu. Dan ternyata adegan ini sangat menjawab pertanyaan-pertanyaan kenapanya. Oh, karena sebagai seorang karakter dia mendrive aksi-aksinya dia berikutnya gitu, dan itu yang menurut saya membuat ceritanya jadi menarik. Dan saya percaya Mas Rizal, Rocky, Hitmaker dan juga BTV itu bisa menciptakan suatu tayangan atau konten yang berkelas, tidak hanya ingin menjual ya adegan-adegan seperti ini tanpa ada tujuan yang pasti. Jadi saya sih senang banget gitu pas baca dan pas ngobrol bahwa oke, ini memang digarap serius, dan akhirnya dalam pikiran saya ini akan menjadi keren sekali sih gitu, dan gak cuma sekedar adegan seperti itu gitu, tapi bisa membuat suatu terobosan yang baru ya di Indonesia, bahwa hal-hal seperti ini tuh jangan jadi tabu gitu. Dan memang banyak gitu di antara manusia-manusia yang di dunia ini menjalani perjalanan seperti itu, banyak gitu. Dan makanya saya bilang manusia banget, jadi bukan karakter yang diada-adain supaya jadi keren gitu ceritanya, enggak gitu. Itu sih, mudah-mudahan menjawab. Oke, terakhir untuk Bu Leslie nanya. Kami melakukan banyak research sebetulnya. Tadi pertanyaannya kan kenapa, apa yang sangat lokal dari sini. Salah satu research yang kami lakukan dari data yang survei, mungkin para teman-teman media juga sempat membacanya, Indonesia peringkat kedua perselingkuhan terbanyak di Asia. Peringkat kedua terbanyak perselingkuhan sebetulnya yang sedang kami ingin lakukan dari series ini adalah sebetulnya bukan bangga dengan angka terbanyak ini, tetapi melalui series ini kami sebetulnya ingin membawa sebuah message di mana mungkin kan kadang-kadang ada quote juga ya, selingkuh nggak apa-apa, yang penting nggak ketangkep gitu, nggak ketahuan gitu. Nah di series ini sebetulnya mungkin kalau boleh ya Mas Rizal mereveal sedikit dari plotnya, bukan masalah ketahuannya, tetapi resiko-resiko yang terjadi. Jadi oleh karena itu perselingkuhan ini dibungkus di suspense thriller. Jadi banyak sekali resiko-resiko yang akan terjadi di pernikahan, banyak sekali efek-efek yang akan terjadi, dan seperti apa nanti kejadiannya itu akan sejauh mana, dampaknya seperti apa ke psikologis juga, ke fisik juga, ke segala, akan dikupas semuanya di series WTV Original Main Api ini. Itu mungkin ya salah satu alasannya kita selalu menyebut-nyebut dramanya kuat, suspense-nya kuat, karena sudah dikupas melalui berbagai survei, dampak-dampaknya. Mungkin kadang-kadang suka ada yang banyak sekali yang menulis-nulis gitu ya, sampai kapok gitu perselingkuhan. Nah, melalui series ini harapannya akan menjadi banyak sekali bincangan di masyarakat, karena pelajaran yang akan dipelajari oleh para mungkin pasangan pernikahan itu, ini pelajarannya akan sangat mendalami melalui series ini, karena bukan hanya segampang itu, bukan hanya suami istri yang berantem, bukan hanya berhenti di mana tadi ya Mas Rizal kan menyampaikan, nggak berhenti di situ, nggak berhenti di ketangkep doang atau apa. Nah ini dampaknya seperti apa ke keluarga, dan banyak lainnya. Nah itu akan
disampaikan. Jadi semoga dari cerita yang sangat original ini dari Indonesia, simple sebetulnya. Tadi kan sempat disampaikan juga ya, jalan ceritanya sebetulnya cukup simple, tetapi kompleks. Gitu kan kalian Mas Rizal? Ya, sangat kompleks. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih.